Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Nikmat hidup di dunia, nikmat iman, nikmat kesehatan, hingga nikmat ketakwaan sebagaimana yang masih kita rasakan pada saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua yang berusaha meneladani beliau hingga akhir zaman kelak. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amal yang kita lakukan sekecil apapun sesungguhnya dinilai oleh Allah, namun nilai itu bukan ditentukan dari besar atau kecilnya amal tersebut, melainkan dari niat yang melandasi suatu amalan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur yang terdapat pada hadis Arba'in yang pertama yang berbunyi, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini dikatakan oleh para ulama bahwasanya hadis ini adalah pokok dari seluruh amal dalam Islam. Imam Syafi'i bahkan mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam. Karena setiap amal, baik ibadah maupun urusan dunia, akan bernilai jika disertai dengan amalan yang benar, jika disertai dengan niat yang benar. Yang pertama yaitu makna dari niat. Apa itu makna dari niat? Niat bukan hanya ucapan di lisan, bukan pula sekedar formalitas sebelum beramal. Namun niat adalah gerakan hati, keinginan yang tulus untuk melakukan sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika seseorang menunaikan wudhu, menunaikan sholat, atau beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ketiga amalan tersebut diniatkan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau dilihat atau dianggap oleh orang, atau dianggap dipuji oleh orang lain. Yang kedua yaitu amal tanpa niat ikhlas akan sia-sia. Teman-teman yang sholawat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak amal yang secara lahiriah tampak besar tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niatnya salah. Dan juga sebaliknya, banyak mungkin amalan yang kita lihat amalan tersebut kecil tetapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena sesuatu kecil jika diniatkan baik ataupun lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seseorang berjualan di jalan Allah tapi ternyata niatnya agar disebut seorang pemberani, maka sungguhnya perjuangan orang tersebut akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang bersedekah banyak tapi hanya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan, atau seorang ustadz yang berceramah dengan ilmu tinggi tetapi hatinya hanya menginginkan popularitas belaka saja. Semua itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niatnya bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis lain bahwa dari kiamat nanti akan ada orang yang tampak banyak amalnya, berjuang, bersedekah, membaca Al-Quran, tetapi Allah berkata, engkau melakukan itu hanya karena ingin dipuji oleh manusia dan engkau sudah mendapatkan pujianmu di dunia. Nauzubillah summa naudzubillah. Semoga kita semua dijauhkan dari amal yang tampak besar namun kosong di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu niat yang benar mengubah amalan bisa menjadi ibadah. Sebaliknya teman-teman yang sholat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang besar bisa membuat amalan sekecil apapun menjadi sebuah pahala yang besar. Contoh sederhana, orang yang tersenyum karena ingin menyenangkan saudaranya, maka itu bernilai sedekah. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya karena ingin menunaikan amanah Allah, maka itu juga adalah suatu ibadah. Lalu seorang pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh karena ingin menuntut ilmu agama, maka itu juga termasuk amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalan dan juga perbuatan tergantung pada niatnya.
Seorang ulama pernah berkata, banyak amal di dunia ini yang berubah menjadi amalan akhirat karena niat. Dan sebaliknya pula, banyak amalan akhirat yang berubah jadi amalan dunia karena niat. Maka hendaknya kita berhati-hati dengan niat, karena niat adalah jantung, inti dari suatu amalan. Yang keempat yaitu cara ataupun kiat-kiat bagaimana untuk meluruskan niat. Ada 3 langkah yang dapat kita lakukan untuk meluruskan niat kita dalam beribadah. Yang pertama yaitu periksa niat kita sebelum melakukan suatu amalan. Tanya pada diri kita sendiri, apakah ini karena Allah atau karena ingin dipuji oleh manusia. Lalu yang kedua yaitu perbarui niat kita saat kita beramal. Kadang niat kita berubah di tengah jalan atau di tengah ibadah yang kita lakukan, maka hendaknya kita menjaganya atau memperbarui lagi niat kita di tengah perjalanan agar niat kita senantiasa lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu bermuhasabah diri setelah melakukan suatu amalan. Hendaklah kita tidak cepat untuk merasa bangga karena melakukan suatu amalan yang mungkin terlihat besar, namun naudzubillah di sisi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Ingatlah bahwa semua kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah sholat kita yang kita laksanakan selama 5 kali dalam sehari itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bermuhasabah diri setiap setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu insya Allah amal kita akan tetap bersih dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan bahwa keikhlasan niat adalah ruh dari setiap amal, inti dari setiap amal. Tanpa niat yang ikhlas, amal sebesar gunung pun bisa menjadi debu. Tapi dengan niat yang benar, amal sekecil apapun bisa menjadi besar, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan hadis ini sebagai pegangan hidup. Setiap kali hendak melakukan sesuatu, ucapkanlah dalam hati kita, ya Allah, aku melakukan ini karenamu, hanya karenamu semata. Insya Allah dengan niat seperti itu seluruh aktivitas kita, belajar, bekerja, berdakwah, bahkan beristirahat pun akan menjadi ibadah, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan niat kita, menerima amalan kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.